Hampir aja saya teriak merdeka, saudara ya. Ya, minggu berjalan ini adalah minggu tanah tumpah darah kita, kira-kira. Nasionalismenya tinggi banget, saudara ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada tanggal 17 yang lalu ada komunitas virtual yang melakukan ibadah dan saya diminta jadi sharing di situ. Unik banget, saudara. Ibadahnya ada lagu Indonesia Rayanya, ada pembacaan proklamasinya, dan apa ya, saudara, benar-benar serasa seperti ada di Indonesia, saudara ya. Dan Tuhan baik, saudara. Hari-hari ini artinya ada sesuatu yang Tuhan sedang ingatkan kepada kita. Tentu saja kita tidak eksklusif hanya bicara tentang Indonesia, tapi kita memaknakan kemerdekaan itu sebagai sebuah kepercayaan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mungkin makna merdeka bagi sebagian besar orang Indonesia dimaknai sebagai freedom atau kebebasan, kebebasan individual dalam semua aspek hidupnya. Tetapi kita tahu bahwa secara umum kemerdekaan itu disebut Independence Day, the state of being able to be independent. Dan itu sebenarnya makna di dalam Tuhan juga seperti itu. Jadi memaknai tidak saja tentang peristiwa yang sudah dilalui, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan itu, ya. Bagaimana kita bertumbuh, ya, to being independent in our faith. Jadi bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu sebenarnya, ya, bukan sekedar bebas berserikat, bebas menyatakan pendapat dan seterusnya, tapi lebih dari itu kita mendapatkan kebebasan untuk bertumbuh secara mandiri, untuk bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Itu kira-kira yang dapat kita maknai. Tapi hari ini saya tidak akan bicara tentang perjuangan babu runcing dan lain-lain, saudara. Kita tidak bicara tentang kemerdekaan itu, tapi saya akan melihat hal lain yang saya pikir perlu untuk kita lihat pada sore hari ini. Dalam beberapa minggu ini, saudara, beberapa hamba Tuhan bicara tentang 2 minggu yang lalu juga, atau seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, kita lihat ada hamba Tuhan bicara tentang Yosua, dan saya tertarik kita masih melihat tentang hal ini, ya. Saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan bahwa setiap peristiwa di dalam Alkitab, ya, di samping makna historis di dalam kisah masing-masing, tetapi setiap peristiwa dalam Alkitab itu selalu bermakna perjalanan iman kita hari ini, ya. Bermakna perjalanan iman kita hari ini. Jadi ketika kita dengar firman, kita dengar kisahnya, jadi kita tidak dibawa pada peristiwa masa lampau, tapi kita dibawa pada kehidupan kita hari ini tentang bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Hari ini saya coba memberi judul khotbah, I have given Jericho into your hand. Ya, aku telah menyerahkan Jericho ke tanganmu. Saudara, kisah tentang kota Jericho adalah kisah yang sebagian besar kita mengerti, mereka yang lahir tumbuh dari keluarga Kristen tahu kisah tentang itu sejak dari Sunday School, ya. Kisah tentang jatuhnya kota Jericho. Kita dibawa untuk coba mengimajinasikan tentang peristiwa yang terjadi pada waktu itu dengan ketebalan tembok yang luas, tapi tiba-tiba runtuh karena orang Israel mengelilingi selama 7 hari, ya, setiap hari sekali sampai pada hari yang ke-7, 7 kali mereka mengelilingi, tiba-tiba runtuh, saudara. Ada sebuah peristiwa besar di sana. Ada peperangan yang besar. Dan Jericho adalah kota pertama atau peperangan pertama yang harus dilakukan oleh orang Israel ketika mereka menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Tuhan buat bangsa Israel. Telah jauh sebelumnya Allah berjanji untuk memberkati bangsa Israel. Telah jauh sebelumnya Allah berjanji untuk membawa umat Tuhan ke tanah perjanjian,
tanah di mana ada kelimpahan madu, anggur, susu, dan seterusnya. Tuhan yang memberikan itu. Tuhan berjanji. Dan di dalam perjanjian Tuhan selalu ada kepastian. Ada kepastian bahwa itu Tuhan akan berikan. Atau lebih optimis lagi kita mengatakan itu Tuhan telah berikan. Namun mari saudara kita awali dulu dengan pembacaan dalam Yosua pasal yang ke-6. Kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jelas Tuhan berkata kepada Yosua, generasi kedua dalam kepemimpinan bangsa Israel. Setelah Musa meninggal, maka Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan pada saat firman Tuhan ini datang kepada Yosua, maka orang Israel saat itu sudah menyeberangi sungai Yordan. Jadi mereka sudah ada di tanah Kanaan. Mereka sudah ada di tanah Kanaan. Dan Tuhan sekali lagi meneguhkan perjanjiannya bahwa aku akan menyerahkan, aku serahkan ke tanganmu kota Jericho. Saudara, ingat bahwa kita tidak saja bicara tentang kota Jericho, tentang Kanaan, tapi kita sedang bicara tentang tujuan hidup kita. Kita bicara tentang masa depan perjalanan kita. Kita bicara tentang hari esok, kita bicara tentang visi Tuhan. Kita bicara tentang cita-cita kita. Kita bicara tentang profesi kita nanti. Sehingga saya ingin mengajak kita ketika kita mendengar kata Jericho atau Kanaan, kita maknakan itu sebagai tempat atau sesuatu yang sedang Allah percayakan dalam hidup kita. Nah, sekali lagi Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Yosua artinya God is salvation. Dalam bahasa Grekanya Jesus, ya, sama maknanya. Dan Yosua adalah salah satu dari Yosua dan Kaleb adalah dua orang yang lahir di Mesir, yang masih hidup sampai pada titik zaman di ayat ini. Ya, 40 tahun mereka dalam perjalanan panjang dari Mesir. Generasi pertama semua telah meninggal di perjalanan padang pasir, termasuk Musa. Allah tidak izinkan sampai di tanah Kanaan, tetapi Yosua, Tuhan mengizinkan Yosua dan Kaleb. Dan Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Yosua juga disebut sebagai, kalau kita ikuti sejarahnya, dalam peperangan bangsa Israel di dalam perjalanan, maka Yosua pemimpin peperangan, dia panglima tentara Israel. Dia adalah komandannya IDF kira-kira kalau sekarang, Israel Defense Force. Ya. Itu generalnya. Tapi Yosua juga seorang pelayan. Seorang pelayan Musa yang hidup dekat dengan Musa, punya kehidupan rohani yang hidupnya di kemah, berdoa dengan Musa. Nah, Tuhan pilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam pasal 1 kitab Yosua, di situ kita bisa mengikuti bagaimana Tuhan mempercayakan hal-hal besar buat Musa. Tuhan berjanji, setiap tempat yang dipijak oleh kakimu, aku akan berikan kepadamu. Jadi, ada kepastian dalam janji Allah yang sudah terlebih dahulu Tuhan katakan kepada Yosua. Kemudian Yosua memimpin bangsa Israel. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, sampai pasal 6. Kemudian Jericho itu runtuh. Kita tahu kisahnya semuanya. Yang menarik saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa di pasal yang kedua, kitab Yosua, Yosua memilih orang-orang untuk menjadi pengintai, memata-matai kota Jericho. Lalu pengintai ini datang ke kota Jericho. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka sampai di kota Jericho, orang Jericho bercerita kepada mereka. Kita bisa lihat itu di pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11 sudah bisa baca. Di mana saat itu orang-orang yang hidup di kota Jericho, mereka sedang dilanda dengan rasa takut, kengerian dikatakan, terhadap bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang telah menyeberangi Laut Kulsum,
laut yang diseberangi, kemudian bangsa Israel yang telah mengalahkan musuh-musuh termasuk 2 raja besar dalam perjalanan. Dan banyak peristiwa lain yang membuat orang atau penduduk kota Yeriko, raja Kanaan, itu ketakutan. Ketakutan. Alkitab menceritakan mereka sedang dilanda dengan kengerian. Bukan sekedar takut, tapi kengerian terhadap orang Israel. Dan benar apa yang disampaikan oleh pengintai-pengintai melaporkan kepada Yosua. Pasal yang sama, pasal 2, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Di sana mereka katakan bahwa kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Mereka berkata kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadap kita. Wow. Saudara, orang Israel baru memijakkan kaki di tanah Kanaan, di tanah perjanjian Tuhan. Keren banget kisahnya, saudara. Orang Kanaan mulai takut, ngeri dengar Israel. Wah, nanti kita gimana? Nanti kita belum lagi mereka menghadapi kenyataan itu sungai Yordan yang waktu itu spring, saudara, itu sedang meluap. Tapi waktu orang Israel menyeberang sungai Yordan, itu sungai itu bisa menjadi kering, lalu mereka menyeberang dengan bebas. Jadi, saudara yang kekasih, ketakutan yang dialami oleh orang-orang Kanaan membuat moral mereka jatuh sebenarnya. Mental mereka jatuh. Belum berperang tapi mereka udah jatuh. Dan saudara, secara strategis, maka itu adalah momentum yang terbaik untuk orang Israel, untuk Yosua dan orang Israel maju berperang dan mengalahkan orang Yeriko. Mengalahkan raja-raja Kanaan, itu momen terbaik. Kenapa? Karena mumpung musuh lagi ketakutan. Musuh lagi moralnya lagi jatuh, lagi down. Mereka lagi takut, dengar Israel aja udah takut. Apalagi dengar Yosua. Lagi takut, saudara. Tetapi, apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Dari semua ilmu dan strategi perang akan berkata itu momentum terbaik untuk maju, serang, kalahkan musuh. Sudah tergambar di dalam pikiran mereka, musuh pasti kalah. Tergambar. Oke, secara alasan rasionalnya mungkin iya. Tapi dalam kenyataannya, pengalaman yang seperti itu bisa menang atau bisa kalah. Pasal-pasal kemudian kita akan lihat. Ada cara pandang yang sama, tapi kemudian mereka kalah. Makanya pada waktu mereka mau masuk tanah Kanaan, Tuhan melatih orang Israel. Tuhan mengajar orang Israel. Sehingga sekalipun musuh sedang pada titik lemah, momen terbaik untuk diserang. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Ingat sekali lagi, saya sedang bicara tidak tentang Yeriko dalam makna historisnya, tapi tentang Jericho kita. Tentang visi kita, tentang cita-cita, tentang profesi, tentang studi, dan tentang aktivitas sosial lainnya. Kita bicara tentang hari esok kita. Ada banyak pengalaman di hidup kita di mana ukuran untuk kita maju dan bergerak kita ambil semua dalam ukuran rasional kita. Tapi sekali lagi, Alkitab berkata, saudara kita akan lihat perlahan-lahan nanti kemudian, bahwa Tuhan ternyata tidak menghendaki dengan cara pandang seperti ini. Tuhan tidak menghendaki. Sebab pada pasal 1, di pasal 1 kitab Yosua, kalau saudara baca ayat 5 sampai ayat ke-8, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan sudah mendahului dengan janji. Aku akan serahkan Kanaan, aku akan serahkan Jericho, aku akan menyertai. Tetapi, ayat yang ke-8, jelas. Tetapi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan baik. Tidak salah kita punya hitungan-hitungan. Kita punya ukuran untuk bagaimana caranya kita meraih kemenangan. Kita meraih prestasi, tidak salah. Tapi cara Tuhan melatih kita tidak cukup dengan ukuran intelektual kita. Tapi Tuhan mau supaya di atas ukuran rasional kita, Tuhan bilang, jangan lupa firman. Jangan lupa kehidupan rohani. Jangan lupa merenungkan firman. Jangan lupa dikatakan di sini, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa memperkatakan firman. Jangan lupa merenungkan firman. Supaya apa? Supaya engkau dapat bertindak hati-hati. Supaya perjalananmu berhasil. Tuhan katakan, aku berikan, tetapi aku berikan Kanaan. Aku serahkan Yeriko. Tetapi engkau jangan lupa memperkatakan firman. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seseorang bisa diberkati kalau sekalipun, saya harus katakan ini, karena di luar sana ada orang gak percaya Tuhan tapi mereka hidup sukses, bukan? Tapi apakah itu tujuan dari kehidupan kita yang sebenarnya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab ingin mengajarkan kita sesuatu. Boleh kita punya ukuran, kita punya alasan untuk cara yang terbaik yang kita pikir untuk meraih prestasi. Tetapi Tuhan mau ngajar kita, boleh, tapi jangan lupa Tuhan. Boleh, tapi jangan lupa doa. Boleh, tapi jangan lupa ibadah. Boleh, tapi jangan lupa renungkan firman. Boleh, tapi jangan lupa untuk terus menghidupkan iman di atas setiap prestasimu. Jangan lupa mengaktifkan iman di atas kesuksesanmu. Jangan lupa mengaktifkan iman di atas setiap janji, setiap fakta dari apa yang sedang Anda nikmati. Janji Tuhan jelas, supaya engkau berhasil. Dan bertindak hati-hati. Itu perintah yang Tuhan katakan kepada Yosua. Aku serahkan Yeriko, tetapi ibadah jangan lupa. Amin. Tapi doa jangan lupa. Ada banyak orang Kristen sukses, nampak sampai pada satu titik tertentu dia sukses menikmati luar biasa. Tapi kemudian tiba-tiba jatuh. Atau banyak orang Kristen juga yang sukses, lalu kemudian dia lupa Tuhan. Berkat itu bisa membuat orang jauh sama Tuhan, bisa membuat orang dekat sama Tuhan, tergantung pilihan hidup kita. Anda masing-masing dengan prestasimu sebagai seorang profesional itu baik, puji Tuhan. Tapi ingat, di titik suksesmu hari ini, baik sebagai seorang profesional, sebagai seorang student, di titik prestasimu hari ini, ingat, Tuhan mau ingatkan kepada jangan lupa renungkan firman. Jangan lupa menghidupkan iman. Jangan lupa membangun kedewasaan rohani. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati, supaya disitulah titik di mana Allah bisa secara bebas mengintervensi kehidupan dan perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena ada ruang yang terbuka, ada alasan untuk Tuhan masuk di dalam hidup kita. Ada cara yang responsif dari hidup rohani kita untuk Tuhan diundang, ada, terlibat di dalam perjalanan prestasi kita. Jelas. Nah, apa kemudian perintah Tuhan kepada Yosua? Tuhan berjanji menyertai, memberikan kemenangan, tetapi Yosua harus tunduk dan melakukan firman Allah terlebih dahulu. Perhatikan, perintah Tuhan. Sebelum orang Israel mengalami kemenangan atau meraih kemenangan untuk kota Yeriko. Yang perintah yang pertama, yang Tuhan perintahkan yang pertama adalah orang Israel harus disunat. Orang Israel harus disunat. Apa pesannya? Penyucian, pengudusan. Sunat adalah perintah Tuhan dalam perjanjian Allah dan Abraham. Itu tanda dari perjanjian Allah adalah sunat. Untuk menjadi bukti
dari perjanjian Tuhan. Saudara yang kasih, di setiap zaman ada cara Allah sebagai tanda dalam perjanjian Tuhan dan manusia. Di zaman Nuh, perjanjian Allah dengan Nuh adalah pelangi. Itu janji, itu perjanjian Allah dan Nuh, ada pelangi. Abraham, apa perjanjiannya? Sunat. Bukti tanda perjanjiannya. Zaman Musa, apa tanda bukti perjanjiannya? Kuduskan hari Sabat. Yesus, bukti tanda perjanjian dengan Tuhan. Baptisan air, pengudusan, penyucian. Jangan takut, saya nggak suruh saudara sunat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama yang Tuhan perintahkan adalah engkau harus disucikan, engkau harus dikuduskan. Ingat, hari esokmu Tuhan sudah sediakan. Aku akan menyertai, aku akan berikan, tetapi engkau harus disucikan, engkau harus dikuduskan terlebih dahulu. Kenapa, saudaraku? Yang Yosua pimpin pada zaman itu adalah generasi kedua yang keluar dari Mesir. Orang-orang yang lahir dalam perjalanan, 40 tahun di perjalanan. Generasi pertama yang lahir di Mesir, semua sudah meninggal di padang pasir. Generasi yang lahir di Mesir, mereka sudah melakukan sunat. Tetapi yang lahir di perjalanan, mereka belum disunat. Lalu, Yosua pasal 5, ayat 7, 8, 9. Perhatikan baik. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing. Di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Saudara, di sini kita bicara tentang penyucian, ya, bicara tentang dikuduskan. Ya. Jadi tanda bukti di sini adalah sunat. Dan Yosua melakukan sunatan itu sudah ada di tanah Kanaan, sudah di seberang Sungai Yordan. Secara logika kita akan berkata lebih baik kan seharusnya sebelum. Nanti kalau sudah di tanah Kanaan, kalau musuh tahu, habis mereka, pasti kalah. Karena ternyata dikatakan di sini, kan proses sunat itu untuk orang dewasa berbeda dengan bayi. Makanya Alkitab katakan, setelah bangsa itu selesai disunat, tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Itu bukan waktu yang pendek. Sampai mereka pulih. Apa poinnya? Orang Israel walaupun mereka lihat bahwa orang Yeriko sedang ketakutan, kemenangan sudah di ujung, apa tuh istilah Indonesia? Sudah di depan mata, kira-kira gitu ya. Kemenangan prestasi sudah di depan mata, tinggal diraih. Tapi Tuhan bilang nanti, jangan dulu, jangan cepat-cepat. Harus dikuduskan, harus disucikan. Dan saat itu orang Israel harus mengalami proses penyucian itu, dan Alkitab berkata mereka harus tinggal di rumah. Ada pelajaran tersendiri. Kapan-kapan kita bicara tentang ini lagi. Ya. Ada pelajaran tersendiri. Mereka harus tinggal di rumah sampai mereka sembuh. Saudara, ini bicara tentang mereka harus sadar. Bangsa harus sadar mereka itu lemah. Mereka itu nggak bisa apa-apa. Mereka harus belajar itu. Dan mereka harus tinggal di rumah. Sudah bayangkan pada waktu mereka di rumah. Mungkin bayangkan mereka, aduh kita lagi kesakitan begini. Gimana ya kalau musuh datang? Jadi mereka sedang dilatih imannya. Bahwa kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti kasih. Asar beriman. Dan tidak saja tentang itu sebenarnya. Ayat yang ke-8. Dalam pembacaan kita tadi. Ayat 9, Yosua 5:9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir. Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Sunat di sini penyucian yang bicara tentang penanggalan kehidupan lama. Ternyata generasi ini masih membawa
pengalaman, kisah, cerita yang diceritakan oleh orang tua mereka tentang kehidupan di Mesir. Iya, bahwa kami di Mesir jadi budak. Lalu Tuhan melepaskan. Lalu kemudian perjalanan, 40 tahun perjalanan bukan perjalanan enak seperti hari ini. Perjalanan yang keras mereka dilatih. Sehingga bayangan tentang Mesir, bahkan pada waktu itu ada yang bilang begini, Mesir, Yosua, Musa, kenapa engkau bawa kami di tanah kering ini? Lebih baik kami pulang ke Mesir. Jadi waktu mereka berjalan, mereka membayangkan ternyata lebih enak di Mesir. Pikiran-pikiran ini, itu terbawa di dalam generasi kedua. Sehingga saat itu, Tuhan harus sucikan orang Israel dari pikiran-pikiran tentang Mesir. Penyucian pengudusan itu akan membersihkan kita dari kehidupan dosa masa lalu. Mesir bicara tentang dosa, Mesir bicara tentang masa lalu, kehidupan lama. Makanya mereka harus disucikan, dikuduskan terlebih dahulu. Itu perintah Tuhan yang pertama. Itu perintah yang pertama. Telah kuhapuskan celah. Jadi untuk meraih kota Yeriko, Tuhan mau supaya orang Israel harus hidup kudus dulu. Hidup suci dulu, hidup benar dulu. Perintah yang kedua, orang Israel harus merayakan Passover. Yosua pasal 5 ayat 10. Yosua 5 ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Tuhan perintahkan orang Israel untuk apa? Rayakan kembali Passover. Dan ini saudara adalah Passover yang ketiga selama 40 tahun. Yang pertama di Keluaran pasal 12. Ketika mereka baru keluar dari Mesir, Tuhan perintahkan ambil anak domba yang tak ada cacatnya, korbankan, ambil darah, basuh depan pintu, basuh pintu rumahmu, dan engkau akan terbebas dari kematian, dari maut. Itu Passover yang pertama. Passover yang kedua setahun kemudian di Bilangan pasal 9. Passover yang ketiga nanti di Yosua pasal 5. Rentang waktu yang panjang banget. Setelah sekian lama, orang Israel tidak melakukan Paskah. Apa tujuan Tuhan? Pada perintah yang kedua ini sebelum mereka meraih Yeriko, Tuhan mau orang Israel ingat kembali tentang peristiwa Passover di Mesir. Ketika Tuhan melepaskan orang Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan. Supaya orang Israel kembali ingat tentang cara Tuhan, tangan Tuhan melepaskan mereka. Bukan lagi tentang kemewahan masa lalu. Tapi tentang cara Allah yang telah menebus mereka. Itu yang harus diingat. Tuhan mau supaya orang Israel ingat merenung kembali. Di malam sebelum mereka tinggalkan Mesir. Ada tangisan di rumah-rumah orang Mesir karena anak sulungnya mati. Sementara di rumah orang-orang Israel, Tuhan hadir dan menghindarkan kematian dari rumah mereka. Tuhan ingin supaya orang Israel itu fresh kembali, hidup kembali. Bahwa ada anugerah, ada perjalanan-perjalanan dengan Tuhan yang luar biasa dan itu harus terus dihidupkan. Kenapa? Karena kemenangan, prestasi, berkat bisa membuat engkau lupa akan Tuhan. Makanya karakter dan mental ini harus dibangun. Supaya orang Israel kalau dia sukses, kalau dia berhasil, dia punya gelar yang banyak, dia punya uang yang banyak, dia nggak lupa Tuhan. Karena karakter dasarnya benar. Itu cara Tuhan mendidik orang Israel. Setelah sekian lama nggak ada Passover. Di tahun itu, di tanah kanan Tuhan bilang harus Passover. Rayakan Passover. Supaya ingat kebaikan Tuhan. Supaya ingat kebaikan Tuhan. Supaya kalau sudah jadi profesor, ya, sudah jadi presiden direktur, anggap aja ini nubuatan. Saudara ya, amin. Haleluya. Kalau sudah jadi the best of you in the future, ya, amin. Nggak lupa Tuhan, gitu loh. Nggak lupa Tuhan, nggak lupa Tuhan.
Itu pesan Tuhan, penting. Dan perintah Tuhan yang ketiga. Yang pertama, harus disucikan, dikuduskan, bersih. Tinggalkan masa lalu. Tanggalkan perbuatan daging. Kita perjanjian baru bicara tentang sunat hati. Ya. Jadi sekali lagi ya, saya nggak suruh Anda sunat, tapi bicara tentang sunat hati. Perbuatan-perbuatan dosa, tanggalkan kedagingan. Yang ketiga, setelah Paskah, Joshua dan orang-orang Israel dalam persiapan untuk masuk menyerang kota Yeriko. Ini entar lagi nih Yeriko mau diserang. Tiba-tiba Alkitab ceritakan di Yosua pasal 5 mulai ayat yang ke-13. Yosua tiba-tiba melihat, sudah baca ya. Yosua tiba-tiba melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua lihat tuh. Tiba-tiba dia lihat ada seorang laki-laki yang gagap pedang terhunus. Yosua, dia seorang jenderal, panglima perang yang paling senior, paling berpengalaman. Pasti jubahnya paling bagus, paling kuat. Pedangnya pun paling kuat dibandingkan yang lain. Dia mengenakan seluruh kelengkapan perangnya sebagai seorang panglima. Yosua datengin, ini sosok ini. Yosua bilang, kamu kawan apa lawan? Kamu kawan apa lawan? Sosok ini katakan, aku panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Perhatikan baik. Yosua dengan semua kelengkapan yang sesuai dengan predikatnya sebagai seorang jenderal. Semua melekat. Bintangnya 6 mungkin ya. Lengkap dia. Tetapi pada waktu dia sadar, dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Apa kata Alkitab? Lalu sujudlah Yosua. Sekalipun dengan semua kapasitas yang melekat di dalam diri Yosua, dia seorang pemimpin besar orang Israel. Tapi waktu dia sadar dia sedang berhadapan dengan Tuhan, tiba-tiba dia langsung sujud. Karena apa? Karena dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Ini adalah teofani, pernyataan Allah dalam rupa fisik manusia. Itu yang dilihat oleh Yosua. Waktu dia berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan otoritas rohani. Semua yang melekat di dalam diri dia tanggalkan. Seolah-olah dia lepas, seolah dia berkata, aku gak ada apa-apanya nih. Dia langsung sujud. Dan panglima bala tentara Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Haleluya. Saudara, sebagai seorang jenderal, dia pasti punya sepatu perang yang paling keren. Paling kuat. Tidak seperti zaman sekarang. Tapi zaman itu sepatu perang dengan tali yang dililit. Beberapa ikatan. Bahkan sampai di betis atau di paha. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam semua kelengkapannya. Waktu Yosua sadar dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Yosua tunduk. Dia sadar di hadapan dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Dia sujud, dia sembah Tuhan. Tuhan katakan, tanggalkan kasut. Waktu tanggalkan kasut. Enggak cuman kayak kita sekarang tanggalkan kasut udah lempar. Terus sepatu terbang sendiri. Enggak. Joshua harus tunduk dan dia perlahan-lahan buka satu-satu itu tali. Dia buka satu-satu itu tali sampai sepatu perangnya itu lepas. Itu bicara tentang Joshua merendahkan diri. Dia melepaskan egonya satu persatu. Dia melepaskan kesombongannya. Dia melepaskan hal-hal yang selama ini menjadi kebanggaannya. Dia lepaskan satu-satu. Dia tanggalkan itu. Tanpa kebanggaan-kebanggaan itu lalu kemudian dia berhadapan dengan Tuhan. Lalu Tuhan memberkati Yosua. Kira-kira itu seperti itu kisahnya. Sebelum engkau berperang, aku serahkan Jericho ke dalam tangan.
Orang berkata, ayo serang, Yeriko sedang ketakutan. Tuhan bilang, nanti dulu. Jangan-jangan nanti kalau kamu peroleh kemenangan hari ini engkau akan lupa Tuhan. Makanya kadang-kadang kan di dalam perjalanan iman kita ada istilah Tuhan seolah-olah mendelay. Iya kan? Ada kisah itu. Seolah-olah. Kadang-kadang Tuhan mau supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang ketika kita nikmati Kanaan, kita nikmati sesuai dengan perjanjian Tuhan. Bagian yang ketiga apa yang Tuhan mau ajar kepada Yosua? Supaya Yosua belajar tunduk kepada otoritas Tuhan. Supaya Yosua sekalipun dia jenderal, sekalipun dia orang hebat, tapi ketika berhadapan dengan Tuhan dia harus tanggalkan itu. Dia harus sadar bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Itu pesan Tuhan. Kalau nggak belajar itu, nanti ketika berperang dan menang, dia akan mengangkat, membusungkan dada dan berkata, kalau bukan saya. Kalau bukan saya, maka tidak ada kemenangan ini. Tapi sejak awal Tuhan melatih Yosua. Tuhan melatih orang Israel. Sucikan dirimu. Ingat Tuhan. Firman Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Dan tundukkan hidupmu kepada otoritas Tuhan seutuhnya. Dan maju. Supaya engkau layak menikmati kemenangan dengan cara Allah. Orang Israel kemudian maju. Maju mereka orang Israel. Tuhan katakan kepada Yosua, pilih orang-orang terbaik. Pegang peniup sangkakala. Di depannya ada orang-orang yang pegang senjata. Peniup sangkakala, kemudian imam-imam yang pikul tabut. Tuhan perintahkan kepada elders, diaken, koordinator, pelayan, semua. Dan seluruh jemaat. Semua. Semua orang Israel Tuhan perintahkan. Kelilingi kota Yeriko. Hari pertama, waktu orang Israel kelilingi Yeriko. Alkitab katakan pasal 6 ayat 1. Orang Yeriko tutup rapat-rapat itu pintu. Kenapa? Karena mereka sedang baru dengar aja udah takut sebelumnya. Apalagi lihat. Jadi hari pertama Yeriko itu tidak saja dilanda kengerian, udah pada nangis. Ya. Udah pada nangis. Tapi apa yang Tuhan bilang? Kalian muter. Hari pertama. Orang Yeriko tadinya udah siap-siap. Pokoknya kalau juga aku harus mati. Paling tidak aku harus masih bisa melawan sedikit pun. Kira-kira begitu mentalitasnya. Hari pertama mereka lihat orang Israel keliling. Berhenti. Tuh. Hari kedua mereka lihat orang Israel juga keliling. Berhenti. Mereka mungkin mulai berpikir, apakah ini bangsa yang terkenal hebat itu? Apakah ini cara yang terbaik itu? Kadang-kadang memang cara Tuhan dalam perjalanan iman kita agak unik, saudara. Kadang-kadang cara Tuhan melatih kita memang sangat unik. Sangat berbeda dengan apa yang kita pikir baik. Sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari. Bahkan cara Tuhan melatih, mendidik kita kadang-kadang cara yang orang lain akan tertawakan kita. Kayak gini. Hari pertama lihat putar, berhenti. Hari kedua putar, berhenti. Hari ketiga orang Yeriko mungkin mulai menyepelehkan mereka. Hari ketiga. Orang Yeriko mulai meremehkan mereka. Hari ketiga. Prinsip rohaninya. Waktu kita ikut Tuhan. Itu hari pertama itu penuh dengan pengalaman istimewa. Tuhan luar biasa. Orang pun akan kagum. Gitu kan. Tapi lama-lama kita akan ada pada satu stage di mana orang akan meremehkan perjalanan iman kita. Karena seolah-olah kita nggak punya buah, belum punya buah. Ada saatnya kita waktu ikut Tuhan, hari pertama, kedua, ketiga nggak ada apa-apanya orang akan meremehkan kita. Yesus sudah bilang, dunia akan menyepelehkan, dunia akan membenci. Karena mereka sudah terlebih dahulu membenci aku. Masalahnya banyak orang Kristen berhenti ketika mereka mulai diintimidasi. Ketika mereka mulai dianiaya, kamu ke gereja terus setiap minggu. Sama kita dong.
Anak-anak muda masa hari Minggu, kan cuma hari Minggu bebas. Cool, jalan-jalan dulu dong. Masa ikut youth? Masa ikut hop? Masa ikut FOG? Jalan-jalan dulu. Kita ikut Tuhan. Lama-lama orang mulai menyepil, dia terlalu rohani. Dia sok rohani. Masalahnya, ada orang yang gugur pada hari yang ke-6. Udah dekat sebenarnya. Gugur di hari yang ke-5. Hari ke-4. Kenapa? Karena gak tahan intimidasi sosial. Gak enak sama teman-temannya. Mau ke gereja tapi gak enak teman-teman mampir tiba-tiba. Mau ke gereja tapi tiba-tiba ada aja gitu saudara. Saudara pikir kita lebih hebat dari iblis. Iblis lebih punya pengalaman dari kita. Makanya kita cuma bisa lawan sama taat aja. Amin. Makanya pelayan-pelayan muter. Pelayan tuh pelayan suruh puter. Itu pelayan juga mungkin ada yang sudah protes. Ini benar gak sih? Muter, pegang senjata, gak diapa-apain, pikul doang. Emang enak? Pikul tabut, emang enak? Berat tau. Hari pertama disuruh muter, masih semangat. Hari kedua muter, masih semangat. Hari ketiga orang mulai intimidasi. Mulai. Jangan-jangan iya ya. Salah kali itu Joshua, salah dengar, budak kali dia. Seterusnya. Terus muter. Orang Israel belum tahu kalau nanti itu tembok roboh. Belum tahu mereka. Belum tahu. Sebelumnya mungkin mereka pikir kita mau masuk dari pintu mana? Pintu belakang, pintu depan. Yang kita bisa hancurkan yang mana ini? Ini tembok kereta kudanya 3 atau 4 bisa jejeran tuh lebarnya. Nggak main-main tuh saudara. Itu tembok. Waktu itu belum ada senjata kayak sekarang. Paling keren tombak. Paling keren tuh. Ketapel yang batunya segede ini kali. Paling gayanya gitu. Mereka belum tahu kalau cara Tuhan memberikan kemenangan kayak gitu. Terus mereka setia tuh, pelayan-pelayan setia banget tuh pelayan-pelayan. Ya kira-kira kayak pelayan Brisbane lah, kira-kira kan setia keliling kayak ya. Hari pertama muter rasanya nggak apa-apa, terus bertahun-tahun muter rasanya nggak apa-apa. Tapi mereka taat kayak orang-orang GPD Brisbane. Mereka setia kayak orang-orang GPD Brisbane. Mereka denger-dengeran kayak orang-orang GPD Brisbane. Taat, setia. Belum rasanya belum menikmati apa-apa. It's okay. Kali-kali memang baru hari kedua. Masih lama kali ya. Kali-kali masih hari ketiga, hari keempat. Tapi siapa tahu sudah hari yang ke-6 loh. Tahu nggak? Pada hari yang ke-6 di titik puncak kelemahan fisik mereka. Emang enak pikul tabut, berat tahu. Kalau sudah pelajari itu berat itu tabut. Dan gak ada istilah gantian ya, enggak. Pikul itu tabut sampai Tuhan menjawab doanya. Betul. Tahu gak hari ke-7? Mereka pikir begini, hari ke-7 Tuhan ajar kepada Musa harus istirahat. Bayangan mereka begitu. Hari ke-7 Tuhan bilang apa? Bukan sekali, 7 kali muter. Tambah berat. Mungkin ada yang sedikit protes. Tahu nggak? Mungkin ada yang sudah berhenti pada putaran pertama. Mungkin ada yang ngambek pada putaran kedua. Ada yang kabur pada putaran ketiga. Bahkan ada yang sudah kabur dari pelayanan pada putaran kedua. Di hari yang kedua. Tapi tetap setia tuh. Yang lain setia. Setia banget tuh. Kayak Cadence. Ya. Muter terus setia. Rajin tuh. Nggak peduli tuh apa-apa. Setia aja. Apa yang terjadi saudara? Karena mereka taat dengan cara Tuhan. Sebelumnya, mereka pikir itu waktu terbaik. Mungkin waktu itu kalau mereka maju, Jericho pasti kalah. Tapi berapa banyak korban mereka? Berapa besar harga yang harus mereka bayar dengan sekian banyak orang yang harus mati dalam peperangan? Tapi waktu itu, ketika mereka taat kepada Tuhan, mereka maju berperang ketika mereka telah disucikan oleh Tuhan. Mereka maju berperang sebagai tentara-tentara Allah yang sadar akan peran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka maju sebagai tentara Allah yang ngerti otoritas Tuhan, ngerti otoritas pelayanan. Mereka maju. Apa yang jadi? Belum sempat mereka pakai, mereka punya pedang. Tuhan bilang, coba bersorak. Waktu mereka bersorak, apa yang pedang mereka gak bisa buat. Apa yang senjata mereka gak bisa buat. Kekuatan yang mereka gak punya sebelumnya. Tuhan berikan kepada mereka. Tembok itu tiba-tiba runtuh.
Tembok itu tiba-tiba runtuh, Tuhan berikan kemenangan seperti janji Tuhan. Makanya saya selalu katakan orang Kristen harus hidup oleh iman. Yang sebut hidup oleh iman adalah dia harus berani keluar dari kehidupan batas-batas normatif. Hidup oleh iman, apa mau jadi, kehendak Tuhan jadilah. Itu iman, itu peperangan dengan Tuhan. Itu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada hari yang ketujuh. Runtuh itu tembok, runtuh itu tembok. Tuhan berikan kemenangan. Saya percaya orang-orang ini adalah orang-orang yang rohani. Mereka tidak teriak dengan kesombongan, tapi saya percaya mereka memenangkan kota Yeriko dengan tangisan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka menangkan dengan cara Tuhan. Mereka bahkan gak berkeringat menggunakan senjata mereka. Tuhan buat itu tembok runtuh. Puff. Itu kota pertama yang harus mereka kalahkan. Itu perangan pertama di tanah Kanaan. Untuk mereka terus mengalahkan raja-raja yang lain. Untuk mereka menikmati Kanaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya gak tahu apa bagaimana perjalananmu. Saya gak tahu apa pergumulanmu. Yang pasti ada visi Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ada visi Tuhan. Ada peperangan. It's okay. Ada perjalanan yang Tuhan dengan sengaja delay. Pikiran kita mungkin berkata, kok lama banget. Pikiran kita berkata, kenapa ya dia bisa cepat saya lama. Kenapa dia dijawab saya enggak. It's okay. Setiap orang dia punya line sendiri dalam perjalanannya. Jalani dengan setia. Gak apa-apa. Berjalan dengan setia. Tuhan tahu momentum yang terbaik untuk mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Jalan serta Tuhan. Jalani perjalanan kita. Setia, taat aja. Gak ada orang yang mati karena sabar. Gak ada orang yang mati karena taat. Amin. Jalani perjalanan rohani kita. Kalau toh kita belum sampai pada titik kemenangan itu, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Itu jaminan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Betapa pentingnya perjalanan berjalan dengan Tuhan. Betapa pentingnya menghidupkan iman kita di setiap aspek hidup kita. Siapapun Anda, hidupkan imanmu. Berjalanlah dengan Tuhan. Ayat yang sudah kita baca tadi, Yosua pasal 6 ayat yang kedua. I have given Jericho into your hand. I have given Jericho. Tuhan sudah berikan Kanaan. Ingat, saya mau memastikan kepada saudara, hari ini kita semua sedang berdiri di tanah Kanaan. Sudah ada di tanah Kanaan. Tuhan sedang membentuk kita memiliki mentalitas orang-orang yang mengerti bagaimana hidup di tanah perjanjian Tuhan. Hidup oleh ucapan syukur. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lihat berkat yang lain pada pasal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan.